Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di tutorial mengkonfigurasi Mikrotik. Hari ini saya akan mengkonfigurasi Mikrotik dengan sistem konfigurasi jaringan DHCP server relay. Nah, di sistem ini saya akan menggunakan dua router Mikrotik. Satu saya fungsikan sebagai router utama, yang satu sebagai router relay. Router utama akan saya setting seperti ini. Ether 1 saya fungsikan sebagai sumber internet. Lalu Ether 2 akan saya koneksikan ke router relay. Nah, sedangkan untuk di router relay, Ether 1 saya akan fungsikan adalah sumber internet dari router utama. Ether 2 akan saya fungsikan kepada klien pertama. Ether 3 saya fungsikan untuk klien kedua. Oke. Hari ini barang-barang yang kita perlukan untuk melakukan konfigurasi ini adalah satu, dua router Mikrotik, kedua, dua komputer, tapi kok satu komputer pun bisa. Dan yang pasti adalah kabelan dan sumber internet. Nah, sedangkan untuk aplikasinya seperti yang bisa kita pakai adalah Winbox. Oke, kita akan langsung ke tutorial utamanya ya. Pastikan kalian sudah terhubung dengan Mikrotiknya. Kita coba ya. Nah, di sini saya akan menggunakan Mikrotik ini yang saya akan konekin. Nah, pertama saya akan rename interface-nya, yaitu dengan nama-nama yang mudah dipahami. Nah, Ether 1 saya akan gunakan sebagai tulis namanya internet. Kenapa? Karena difokuskan untuk jalur internet utama. Nah, lalu Ether 2 saya akan fungsikan sebagai LAN, karena ini akan jalur ke router relay. Oke. Nah, lalu saya akan fungsikan si DHCP client agar si Ether 1 dapat menyalurkan internet kepada Mikrotik. Kita setting DHCP clientnya. Oke, sudah bound. Sekarang saya akan menambahkan IP di Ether kedua. Nah, di sini saya akan tambahkan satu. Saya akan menggunakan IP 101.0.34.1/24. Interface yang akan saya gunakan adalah LAN. Apply. Oke. Lalu kita akan masuk ke menu firewall. Kita klik tambah. Kita setting di general. Out interface kita pakai adalah internet atau LAN Ether 1. Lalu switch-nya jadi MACbeth. Apply. Nah, setelah kita konfigurasi di firewall, kita akan masuk ke menu DNS. Nah, di DNS ini kita akan mencentang allow remote request-nya. Oke, kita apply. Nah, ketika sudah di IP di DNS sudah, sekarang kita masuk ke pool. Nah, di pool kita akan tambahkan satu. Di sini kita namakan aja jaringan 1. Nah, IP address-nya kita akan pakai 192.168.10.1 sampai 192.168.10.100. Oke, kita apply. Ini jaringan pertama. Kita bikin lagi satu lagi jaringan kedua dengan IP 192.168.20.1 sampai 192.168.20.1. Nah, kita apply. Nah, jika IP pool sudah,
sekarang kita tinggal masuk ke menu DHCP server. Kita ke IP, ke DHCP server, kita tambah, kita namakan di sini DHCP underscore server 1. Interface-nya akan kita pakai adalah Ether 2 atau LAN. Nah, untuk relay-nya kita pakai yang tadi yang kita akan setting adalah 10 dulu. Titik 10.1. Oke. Address pool-nya kita akan pakai jaringan 1. Nah, kalau sudah kita apply, kita bikin lagi untuk jaringan kedua. DHCP underscore server 2. Interface-nya adalah LAN atau Ether 2 tetap. Lainnya adalah 192.168.20.1. Address pool kita jaringan 2. Apply. Oke. Jika kita sudah menyeting di situ, kita akan masuk ke menu DHCP bagian network ini. Kita klik, kita tambah, kita masukkan 192.168.10. Kita akan masukkan 192.168.10/24. Lalu di gateway-nya kita akan pakai 192.168.10/24. Gateway-nya kita akan pakai 192.168.10.1. Headmask kita akan pakai 24. Lalu di DNS server kita pakai 110.34.1. Nah, kita tambahkan di bawahnya lagi untuk DNS-nya pakai Google 8888. Lalu apply. Kita tambahkan lagi untuk jaringan yang kedua 192.168.20.0/24. Kita tambahkan 192.168.20.1. Headmask-nya 24. DNS server kita pakai 101.0.34.1. Ditambahkan untuk DNS Google-nya kembali. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita sudah selesai mengkonfigurasi di router utamanya. Kita hanya perlu menghubungkannya ke router relay. Sekarang kita pindah ke router sebelah. Oke, sekarang kita akan masuk ke router kedua dengan kita sambungkan ke Ether 2 yang saya sambungkan. Kita sambungkan dulu di MikroTik di Windows, kita loginkan. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Tapi sebelum masukkan IP address, kita rename dulu seperti biasa. Kita setting di Ether 1 di namanya relay. Kita apply Ether 2 sebagai client atau LAN boleh, tapi saya client 1. Terus di Ether 3 kita tulis client 2. Nah, ketika sudah kita masukkan si namanya ini, kita pindah ke tab namanya address. Kita tambahkan address. Kita tambahkan untuk relay yang pertama 101.0.34.2/24. Kenapa 2? Karena kita udah setting tadi di router utama port Ether 2 aja kita setting 1. Nah, jika di sini 1, ini akan terjadi tabrakan. Maka kita di sini tulisnya 2.
kita klik relay interface-nya, lalu apply. Kita tambahkan lagi 192.168.10.1 untuk Ether 2 yang hubungan klien 1 apply, lalu 192.168.20.1/24 untuk Ether 3 klien 2 apply. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke identity router. Di sini di sistem kita klik identity, kita namakan di sini router. R artinya relay router. Kita apply, kita oke. Lalu kita ke sistem kembali, kita klik yang namanya user, kita tambahkan user di sini. Kita passwordkan boleh atau tidak pun boleh, tapi saya passwordkan saja dari 123. Kita apply. Oke, lanjut. Ketika sudah, kita akan ke menu DHCP relay dengan masuk ke IP, ke DHCP relay, kita tambahkan. Di sini kita namakan saja relay, terus kita pilih interface adalah Ether 2 atau klien 1. DHCP relay ini kita akan masuk 101.0.34.1. Apakah pakai slash? Oh tidak, langsung local addressnya adalah IP Ether 2 yang kita setting 192.168.10.1. Oke, lalu apply, kita oke, kita tambahkan lagi di sini interface-nya, pilih klien atau Ether 3, kita masukkan servernya tadi 101.0.34.1. Local addressnya adalah 192.168.20.1. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke menu Ethernet atau jika sudah, kita akan masuk ke menu firewall. Kita masuk ke menu firewall, kita tambahkan, kita tambah, masuk ke tab general, kita out interface, kita setting di sumber internet yaitu relay ke router utama. Lalu di action kita pilih escape jadi mask web, kita apply. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke IP juga, lagu DNS. Server kita masukkan 101.0.34.1. Lanjut, di bawahnya kita tambahkan lagi IP DNS Google 888. Nah, di sini kita klik allow remote request ya, kita apply. Nah, jika sudah, kita hanya perlu masuk ke langkah terakhir yaitu masuk ke IP, terus kita ke root. Di sini kita tambahkan, dia isinya kosong, gateway-nya kita masukkan 101.0.1, artinya 101.0.34.1. Istilahnya kita klik aja di satu otomatis, lalu kita apply. Nah, jika sudah, kita reboot. Kita tunggu apakah dia bisa mereboot dan masuk lagi. Apakah berhasil konfigurasi yang kita lakukan? Nah, sudah berhasil nih. Ada internet akses. Kita bisa cek dari CMD dengan Windows R, CMD, ping ke .com. Oke, TTL. Oke, hari ini saya cukupkan untuk konfigurasi mikrotik pada hari ini. Dari saya sekian, untuk izin undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.